bagaimana supaya kita tidak menyesal di masa tua. Oh, super sekali. Berarti yang tanya ini anak muda ya? Iya kan? Pak Mario, bagaimana supaya saya tidak menyesal di masa tua? Begini, pada akhirnya, akhir-akhir nanti, semua yang kita sesali adalah kebaikan yang tidak kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu salah, kita menyesal. Tapi bisa diperbaiki pada tindakan berikutnya. Ya toh? Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik, lalu kita bilang, aduh seandainya dulu aku kerjakan. Tuh. Itu menyesalnya lebih panjang, lebih lama, dan tidak bisa diobati. Aduh seandainya dulu aku. Kalau dulu, aku seandainya dulu enggak melakukan itu, ada perasaan, ada kesalahan nih, bisa diobati dengan tindakan baru. Tapi kalau tidak melakukan. Nah, jadi penyesalan anak muda di masa tua adalah tidak melakukan kebaikan. Seperti sekolah, mengurus dirinya dengan baik, memelihara kesehatan. Saya pulang kampung di Malang dulu, waktu sebagai seorang manajer bank, ada teman saya datang. Saya sudah hampir tidak mengenali karena dia kurus sekali wajahnya, hampir seperti tengkorak begitu. Rambutnya panjang, gimbal tapi tipis. Tidak sehat begitu. Giginya sudah sebagian rontok. Matanya ada selaput putihnya agak tebal. Terus dia bilang, kamu dulu benar. Terbayang, kamu dulu benar. Maksudmu apa gitu? Kamu dulu sekolah. Kamu dulu nggak ngerokok, gitu. Kamu nggak kumpul sama kita. Istilahnya kalau kumpul dengan mereka itu artinya menghindari sekolah, main, malam baru pulang. Itu uang nggak tahu dari mana. Bercandaannya jorok nih kelompok ini, merendahkan wanita macam-macam. Nah, terus saya tanya dia, gitu. Jadi kehidupan seperti apa sekarang? Yang kehidupannya susah sekali, sedih sekali. Banyak penyakit sebelum betul-betul tua. Padahal masih muda. Saya masih manajer di bank kok. Kemudian hampir tidak ada orang mau mempekerjakan dia. Karena orang-orang yang dia kenal sudah menjadi pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, atau bahkan pemilik usaha, meneruskan usaha orang tua mereka yang proper. Proper itu pakem, pas, afdol. Itu proper, sesuai. Nah, banyak anak muda membenci kehidupan yang proper. Kehidupan yang proper itu apa? Bangun pagi, tidur malam. Malam tidur, kan ini proper ya. Seperti kipas nih ya, coba perhatikan. Bangun pagi, tidur di malam hari. Kalau mau hidupnya proper, di antara bangun pagi dan tidur, melakukan yang terbaik. Itu cantik sekali. Nggak ada orang gagal hidupnya. Kalau antara bangun pagi dengan tidur malam, dia melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya. Dia bilang, rugi dong. Kita melakukan yang terbaik kalau nggak dihargai. Pernah dengar orang mengatakan gitu. Untuk apa kita kerja sehebat mungkin kalau nggak dihargai? Kalau orang mengurangi yang dikerjakannya karena tidak dibayar oleh manusia, dia tidak bertuhan. Saya bertuhan, nanti dulu nggak mengakui bahwa bayaran itu dilengkapi oleh Tuhan. Bayaran yang kurang kita terima dari sesama, dari manusia, dilengkapi oleh Tuhan. Loh, masa orang mencegah dirinya melakukan kebaikan hanya karena sesamanya bayar kurang? Nah, terus peran Tuhan di mana sebagai penyeimbang dari kekurangan? Sistem accounting manusia banyak kekurangannya, sistem accounting Tuhan sempurna. Nah, yang menyesal di masa tua, 3 ini tidak dilakukan. 3 ini bangun pagi tidak, sibuk dalam yang dilakukan yang terbaik tidak, tidur malam juga tidak. Maksudnya, anak muda ini kan kebiasaan ini lucu. Anak muda itu disuruh tidur susah. Di sini nih, susah, diancam-ancam. Ya tuh, dilempar kucing bahkan. Pernah tahu orang dilempar kucing nggak? Cakar-cakar, kan kucing mau pegangan. Nah, jadi disuruh tidur susah.
Tapi kalau sudah terlanjur tidur, nggak bisa dibangunkan. Ini. Kenapa kok saya tahu? Ya saya dulu begitu. Waktu masih muda kan begitu. Mau tidur pikirannya banyak gitu toh. Aku ingin ini, aku ingin itu, susah gitu. Baca komik waktu masih kecil dulu, disuruh tidur, bapak itu bolak-balik buka pintu pelan-pelan untuk nangkep saya belum tidur. Dah, tapi begitu sudah tidur gitu sampai dinyalain petasan di kamar mungkin nggak bisa bangun. Nah, tapi ini perjuangan sementara. Yang hebat adalah anak muda yang bisa bilang aku tidur. Ini waktu saya dapat untungnya dulu umur 17 tahun dapat beasiswa ke Amerika, di mana tidur itu didisiplinkan. Anak SMA tidur jam berapa? Di Amerika. Jam 11 malam. Malam dong. Jam 11. Bangun jam berapa? Jam 7. Kenapa? 8 jam harus. 8 jam itu harus. Jadi waktu bangun bugar sekali. Aktivitas tinggi gitu. Malam sudah capek sekali. Karena jam 11 seharian aktif. Tidur lagi 8 jam. Begitu terus. Nah, jadi saya mendapat keuntungan tinggal di negara yang mendisiplinkan waktu. Waktu bangun, waktu tidur, waktu bangun. Lalu selama bangun, saya dipaksa menjadi yang terbaik dalam melakukan yang saya lakukan. Anak beasiswa, kalau nggak lulus pulang malu, jadi belajar saya hebat-hebatnya. Repotnya, waktu bulan puasa, matahari terbit jam 4:30. Sebelum jam 7 itu, jam 4:30 matahari terbit. Kalau musim panas, terbitnya. Kalau terbitnya itu jam 4:30. Terbenamnya 9:30 malam. Oh my God, antara imsak dan beduk, gitu kan? Panjang sekali. Habis itu saya ikut tim sepak bola. Bisa dibayangkan itu. Sudah napas saya, sudah jantung sudah di sini. Sudah hampir mati. Nah, ya tuh, anak muda yang bangunnya teratur, tidurnya teratur, aktivitasnya tinggi. Setelah itu apa? Tidak banyak masalah dunia yang mengganggunya. Badannya tegap, fit siang hari. Bayangin itu. Lalu kaget, tidak masalah. Kenapa? Larinya cepat, gitu kan? Loncatnya tinggi. Di bis berhenti mendadak nggak jatuh karena balance sekali. Anak muda yang aktif begitu. Tapi banyak anak muda sekarang yang saya perhatikan gampang sakit, gitu, gampang pilek, gampang flu, gampang masuk angin, gampang batuk, gitu. Berarti dia tidak hidup dalam aktivitas yang maksimal, tidak melakukan yang terbaik. Nah ini loh, yang saya cerita di video yang sebelumnya, kalau giginya sudah rusak pada umur 18, sampai umur 60 dia akan makan dengan gigi yang rusak. Kalau paru-parunya rusak karena merokok pada umur 22 tahun, sampai dia meninggal, dia bernapas dengan paru-paru yang cacat. Berarti apa? Penyesalan itu, yang paling pedih, adalah penyesalan yang panjang, yang terjadi karena kualitas hidup yang rendah, karena keputusan yang buruk di masa muda. Nasihatnya adalah jangan menua menyesal. Menua menyesal itu bukan menyesal di masa tua, bukan. Dalam proses menua itu loh menyesal. Tahu caranya, Tuhan mengajari orang ini untuk memperbaiki diri. Lihat koran, temannya yang seumur, yang dulu nggak lebih pintar dari dia, jadi orang besar. Jadi orang kaya. Dia nonton TV, bilang, duh ini temanku dulu. Dia bahkan nyontek dari aku. Tapi lihat, jadi orang besar, berkeluarga dengan baik. Nih, menyesal nggak atau sombong? Aku dulu sebetulnya. Lihat tuh, ini yang nggak akan selesai. Orang-orang sombong dalam kelemahan hidup tidak pernah menyesal. Orang menyesal hanya orang baik. Nah, jadi pertanyaan saya, sudah umur berapa sekarang? 23. Sudah lebih tua daripada 20, waktu umur 20. Ada penyesalan nggak? Ada. Nah, jangan menunggu 40. Umur berapa? 25. Sudah lebih tua dari 24. Good. Ada wanita baik yang lepas nggak selama ini? Banyak. Sombong sekali. Berarti wanita baik yang sekarang jangan sampai lepas. Karena apa? Jatah gagal itu terbatas.
Kita boleh gagal sebanyak mungkin, itu ada batasnya, nggak ada masalah. Setelah itu sukses, jatah wanita yang mencintai kita, jumlahnya juga terbatas. Mungkin saja yang sekarang ini yang terakhir. Setelah itu terpaksa mengambil kekasih teman yang sedang cuti. Sih. Jadi kalau gitu, ingat bahwa kita sudah pernah menyesal dan hanya orang baik yang menyesal, jadi lakukan. Nah, contohnya nih sekarang. Kita menyesal ya, ada orang gini, waktu anak-anak saya masih kecil, saya tidak lembut kepada mereka. Menyesal, meratap terus. Tanya ke saya nih, seorang ibu bilang, ibu sekarang bisa lembut kepada mereka? Ya sekarang saja. Itu loh. Saya menyesal belum bisa membahagiakan orang tua. Orang tua masih ada, ya. Telepon. Sampaikan kasih sayang. Pulang kampung segera. Semampunya datang, bahagiakan mereka. Apalagi yang disesali. Gitu. Belajar. Gitu. Contohnya sekarang, saya tanya. Kuliah dulu pernah menyepelekan pelajaran? Ya. Kalau Anda bisa hidup lagi, apakah Anda akan kuliah dengan lebih baik? Kalau bisa hidup lagi, apakah akan kerja lebih baik? Kalau bisa hidup lagi, apakah akan mencintai dengan lebih baik? Pasti. Kalau bisa hidup lagi, apakah akan hidup dengan lebih tegas? Pasti. Ya. Bisa hidup lagi nggak? Kuliah yang benar, bekerja yang benar, mencintai yang benar, tegas. Itu loh. Kalau sudah dinasihati begini, masih terus, nanti menyesal. Jadi jangan menunggu hidup diulangi, jangan menunggu nanti. Sekarang saja putuskan jadi orang yang baik. Itu.